Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, setelah kalian mempelajari bab hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf, sekarang tibalah saatnya kita melanjutkan pembelajaran dengan tema perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Anak-anakku yang berakhlakul karimah, mengawali pembelajaran kita, baiknya kita harus memperhatikan kompetensi dasar yang akan kita pelajari bersama-sama. Adapun kompetensi dasar yang pertama, 3.10, yaitu menganalisis substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Kedua, 4.10, menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Anak-anakku yang berakhlakul karimah, di dalam berjuang Rasulullah SAW pertama-tama sangat mengedepankan substansi dakwah, yaitu akidah, akhlak, dan hak asasi manusia. Adapun pengertian substansi, yaitu pokok ajaran atau inti atau value, nilai dasar yang fundamental yang hampir dilakukan oleh seluruh para nabi dan rasul, tidak terkecuali Rasulullah SAW. Adapun substansi dakwah Rasulullah SAW yang pertama adalah akidah. Nabi Muhammad SAW meluruskan cara berpikir tentang substansi Tuhan. Dahulu, masyarakat kafir Quraisy mempercayai dan meyakini patung-patung dan berhala-berhala mereka sebagai Tuhan yang menentukan takdir dan arah hidup mereka. Hal ini yang menjadi tugas besar dan tugas utama Rasulullah SAW untuk mengajarkan umat manusia, memperkenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya pemahaman. Sehingga ketika Rasul SAW mengemban misi dakwah ini, berbagai macam rintangan, tantangan, siksaan, kesedihan, dan cobaan terus mendatangi beliau. Anak-anakku yang berakhlakul karimah, substansi dakwah yang kedua, yaitu akhlak atau tentang moral budi pekerti. Rasulullah SAW di dalam memperbaiki akhlak masyarakat Mekah pada kala itu yang mengalami dekadensi moral atau penurunan nilai-nilai karakter, yang pada saat itu perilaku manusia dengan perilaku hewan tidak berbeda jauh. Artinya, mereka melakukan pembunuhan, perzinahan, minum minuman khamar, berjudi, pertikaian, permusuhan, dan perusakan, seakan menjadi sesuatu yang sangat sering terjadi pada masyarakat Mekah kala itu. Substansi dakwah yang ketiga, hal ini tidak kalah penting dari substansi dakwah Rasul SAW yang pertama dan yang kedua. Anak-anakku yang berakhlakul karimah, Rasulullah SAW mengajak manusia untuk saling menghargai sesama umat manusia. Hal ini karena derajat manusia di hadapan Allah adalah sama kecuali takwa yang membedakannya. Kalian bisa baca Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang menerangkan ajaran Islam tentang persamaan hak dan derajat di antara manusia. Islam tidak memandang perbedaan hak dan martabat di antara sesama manusia, hamba sahaya dengan tuannya.
Demikian pembahasan tentang substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Adapun lebih detailnya, kalian bisa melakukan literasi dari berbagai macam sumber bacaan. Anak-anakku yang berakhlakul karimah, di dalam menyebarkan substansi dakwah, tentunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki strategi khusus sehingga Islam hingga sampai saat ini mudah diterima oleh umat manusia. Adapun strategi beliau yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Mudaththir, surat ke-74 ayat 1 dan 2. Strategi dakwah secara diam-diam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengawali dengan mengajak kerabat dekat beliau, dimulai dari istrinya dan sahabat-sahabat dekat yang lain, atau yang lebih dikenal dengan sebutan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali menerima Islam pada saat itu. Poin penting yang dibawa oleh Rasulullah SAW selama berdakwah secara diam-diam, yang pertama adalah mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, bukan menyembah berhala ataupun patung yang dipercayai oleh nenek moyang mereka sejak dahulu kala. Yang kedua, Rasulullah SAW juga menjelaskan fungsi dan tanggung jawab manusia di hadapan Allah. Masyarakat kafir Quraisy pada saat itu tidak meyakini adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia. Mereka meyakini bahwa setelah manusia mati hanya menjadi tulang belulang saja. Mereka tidak mempercayai adanya siksa akhirat atau azab dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Poin yang ketiga, mengingatkan akan adanya balasan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang, akan tetapi kita tidak boleh menyalahgunakan kasih sayang dari Allah. Allah juga memiliki siksaan dan azab yang pedih bagi mereka yang melanggar dan tidak mau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berakhlakul karimah, kurang lebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara diam-diam selama 3 tahun. Kemudian beliau melanjutkan dakwah secara terang-terangan setelah turunnya Quran surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 94. Pada saat itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi buah bibir dan perbincangan hangat di kalangan bangsa Arab, terutama bangsa Quraisy. Singkat cerita, pada tahun 612 Masehi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kedatangan 12 orang Madinah dari suku Khazraj dan suku Aus yang bermaksud untuk mengerjakan haji. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu di tempat yang dirahasiakan yang bernama Aqabah, atau di akhir-akhir ini kita lebih mengenal dengan perjanjian Aqabah. Untuk menyebarkan dakwah Islam ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mus'ab bin Umar yang dijuluki dengan sebutan Muqri, yang artinya guru Al-Quran. Anak-anakku yang berakhlakul karimah, perjanjian Aqabah 1 memiliki setidaknya 3 poin. Yang pertama, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dan yang ketiga adalah meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Pada tahun 622 Masehi, muncullah perjanjian Aqabah yang kedua dengan isi sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendengar dan taat baik dalam perkara yang mereka sukai maupun yang mereka benci. 2. Untuk berinfak baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. 3. Untuk beramal ma'ruf nahi munkar atau mengajak orang lain untuk berbuat baik dan mencegah orang lain dari berbuat munkar. 4. Agar mereka tidak terpengaruh celaan orang-orang yang mencela di jalan Allah. Dan yang kelima, agar mereka melindungi Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka melindungi wanita-wanita dan anak-anak mereka sendiri. Anak-anakku yang berakhlakul karimah,
Setelah kita sama-sama mempelajari tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah, maka tibalah saatnya kita sama-sama menyimak nilai-nilai mulia atau hikmah yang terkandung dari pembelajaran kita hari ini. Terakhir, untuk memperkaya hasanah kita, silakan kalian lanjutkan dengan menjawab soal berikut ini. Demikian dari saya, Yuli Andre. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.